welcome back. Jadi di video kali ini aku mau jelasin sedikit tentang pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Nah, yang penasaran stay tune. Nah, kita masuk dalam keberatan terhadap penggunaan GNP. Nah, beberapa hal yang disampaikan mengapa GNP kurang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa, yaitu yang A, ada umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercakup dalam GNP. GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat, padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan. Kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP. Masalah polusi juga sering tidak dihitung dalam GNP. Nah, ternyata masalah polusi yang telah terjadi ini tidak termasuk dalam GNP. Nah, next kita akan masuk dalam GNP dalam perspektif Islam. Nah, dalam Islam esensi manusia ada pada rohanianya. Karena itu, seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi ketentuan fisik, jasa, melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani, di mana roh merupakan esensi manusia. Konsep ekonomi kapitalis yang hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan angka GNP jelas akan mengabaikan aspek rohani umat manusia. Pola dan proses pembangunan ekonomi diarahkan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, fenomena yang tidak adil ini bisa dilihat dengan hukum besi, mekanisme pasar, dan harga. Rasanya sah-sah saja. Lalu, karena sah-sah saja, maka tidak diperlukan intervensi ke dalam pasar yang didasarkan pada pertimbangan normatif. Nah, cara yang berpikir semacam ini akan membawa umat manusia ke dalam situasi berlakunya hukum rimba, yakni siapa yang kuat dialah yang akan menang. Nah, kalian bisa ambil kesimpulan bahwa dalam hukum GNP ini cara berpikirnya yaitu hukum rimba. Siapa yang paling kuat dialah yang akan menang. Nah, next kita di sini akan membahas tentang 4 hal semestinya yang bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Yang pertama, di sini dijelaskan pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Ya, kita harus garis bawahi, yaitu harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Harus digaris bawahi itu harusnya itu. Jadi di sini hukumnya wajib. Nah, yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui penundaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Nah, di sini di poin yang terakhir ini yaitu perhitungan pendapatan nasional itu diukur dari kesejahteraan sosial Islami. Jadi semakin banyak kita melakukan sedekah, maka semakin banyak di situ juga kita dihitung untuk pendapatan nasionalnya. Jadi kita harus banyak-banyak sedekah antar orang lain, karena di satu sisi rezeki yang kita dapatkan itu di situ ada rezeki orang lain juga. Jadi kita nggak boleh pelit dalam bersedekah ya teman-teman. Oke, mungkin ini videonya hanya berdurasi 4 menit. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi yang kurang paham kalian bisa tanya aja. Oke, see you next time. Bye bye.